Tapi kalau kita orang beriman, ditimpa tuh banyak hikmahnya. Sabar, tahan diri dari keluh kesah, tahan diri dari komplain ke Allah, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya di Terang Hati, Terangi Cahaya Hati. Dan seperti biasa pagi hari ini sudah ada guru kita sama-sama kita, AA Kiai Haji Abdul Ghani Nasir. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bang A? Alhamdulillah. Ini hadir teman-teman semua dan juga ada Caca Frederica nih. Assalamualaikum Caca. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau kita ngelihat sekarang ini, saya lihat Caca ini bintang tamu kita lagi semangatnya belajar hijrah luar biasa. Cuman kalau orang yang lagi semangat hijrah ini kadang-kala suka ada ujiannya. Ujiannya merasa diri paling benar, yang lain salah. Silakan. Memang ujian itu ada dua jenis. Ya. Bisyarri wal khairi, bisa dalam keburukan dan bisa dalam kebaikan. Fitnatan, dua-duanya adalah cobaan. Jadi yang tidak tahu itu ada cobaannya, yang tahu juga ada cobaannya. Yang bikin salah itu bisa tobat, tapi yang beramal cobaannya bisa ujub, bisa takabur. Jadi dua-duanya tuh harus minta tolong ke Allah. Jadi kita tahu aja, kita harus minta tolong ke Allah supaya dilindungi, jangan sampai jadi sok tahu. Kan ada yang benar dan ada yang merasa benar. Benar, iya benar. Kalau yang benar cirinya adalah rendah hati. Kalau yang merasa benar jadi tinggi hati. Itu cobaan dua-duanya. Gitu pembukaan. Jadi untuk orang yang lagi belajar juga ada cobaannya juga ya? Cobaannya itu. Ya makanya, tapi kalau niatnya ikhlas oleh Allah nanti ditolong. Oh. Ya biasanya kenapa orang berilmu suka jadi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Pertama niatnya salah. Nyari ilmunya untuk pamer, untuk dunia, untuk dikagumi orang. Itu dari awal kalau niat salah nggak bisa bagus, ilmu nggak bisa jadi amal. Yang kedua, kalau dengan ilmu itu namanya ilusi ilmu. Saya sudah tahu nih, seakan-akan tahu itu sama dengan amal. Padahal beda kan. Dan yang ketiga, jadi ujub, meremehkan orang lain dengan sombong. Ini bahayanya saja. Tidak semua orang begitu, tapi harus waspada dengan cobaan itu. Nah, itu dia. Bener nggak sih waktu itu kan ada yang aku nggak tahu, tapi kayaknya ada yang bilang ujub sama apa gitu. Itu takabur. Pokoknya kayak perbedaannya cuma kecil banget gitu. Bedanya tipis sekali. Dan kalau nggak salah ada imam besar yang emang bertahun-tahun itu meluruskan niat itu latihannya berapa tahun gitu. Itu Bedain antara perasaan itu. Gini, jadi kalau kita tidak pernah belajar ilmu hati, kita nggak bisa ngebaca nih hati kita, ya. Seperti misalkan ria itu penyakit hati yang sangat berbahaya karena kalau ria itu niat beramal untuk dilihat orang, diakui orang. Kalau ikhlas beramal untuk diakui Allah. Nah kalau kita beramal dengan niatnya ingin dipuji orang, maka kita udah belok. Tapi kalau kita beramal niatnya pengen dipuji Allah, nah itu jadilah amal. Tapi taunya gimana? Karena ada kan rasanya. itu dia kalau kebenaran itu rasanya bikin tenang. Kalau bukan kebenaran atau dosa yang salah, itu tidak akan tenang. Makanya orang-orang yang senang sekali dipuji orang lain tidak pernah tenang. Iya, galau saja, pasti sedikit-sedikit tersinggung, kecewa, jengkel, marah. Karena memang harapannya adalah dari orang, bukan dari Allah. Kalau nggak dipuji orang gitu, kecewa gitu ya? Iya, kayak udah dandan seorang istri nggak dipuji, misalkan disebut kesemek, kan sakit hati. Terus suka sedih gitu kalau udah lama-lama make up, tapi suaminya nggak bilang cantik, malah suruh buru-buru. Tapi emang perempuan kan kayak gitu. Gimana tuh, Ya berarti hanya ngarep-ngarep dari suami. Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh dong. Boleh. Untuk siapa? Untuk suami. Suami siapa? Suami saya. Makanya. Saya udah cantik-cantik di rumah tuh buat suami. Terus kalau nggak dibilang, kan rasanya gimana
gitu. Iya, nanti suaminya Lain suruh. kali kalau mau dandan niatkan ibadah aja. Oh gitu. Iya, kayak masak, nyiapin buat suami, nggak dimakan, sakit hati kan? Iya. Jengkel, marah, kecewa. Kenapa? Karena ngarap-ngarapnya dari suami. Oh, gitu. Tapi kalau ngarap-ngarap semoga diterima oleh Allah masakan saya, udah suami makan nggak makan, tetap aja ada pahalanya. Berarti walaupun saya pakai lipstick tapi nggak dibilang cantik sama suami, kalau niatnya emang buat menyenangkan hati suami, tetap dapat pahala tuh. Dapat pahala. Oh gitu. Kecuali kalau buat nyenengin suami orang gitu. Iya dong, nggak boleh dong. Kak. Di rumah harus lebih cantik, harus lebih wangi. Di luar nggak Iya. boleh wangi-wangi. Jangan kalau di rumah pakai minyak kayu putih aja Enggak suaminya cium. dong. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agi, maaf saya mau bertanya, tapi ini maaf banget. Nggak Dulu kan apa-apa. Kok deg-degan ya saya? Dulu kan AA pernah diuji masalah popularitas yang AA selalu diejek-ejek, dihina, banyak dibicarakan oleh media-media. Oh, Lalu nggak usah minta maaf, biasa aja. Lalu bagaimana tanggapan AA? Ya, seperti yang di surat Al-Anbiya, ujian itu, fitnatan itu bisa bisyarri wal khairi, bisa walanablukum bisyarri wal khairi. Fitnatan. Jadi Allah tuh menguji kita dengan keburukan dan juga kebaikan. Dua-duanya cobaan. Mungkin ada yang nanya, bahaya dulu begitu populernya ya, Iya. 2000 sampai 2006 kata orang. Bener Kak? Benar Saksi, gitu? saya saksi. Iya. Populer. Udah gitu heboh. Maaf, bisnis AA di mana-mana. Ya maaf dulu ya, Allah dulu sepertinya ngasih dunia tuh udah kayak apa gitu ya. Betul. Popularitas, kekayaan, perusahaan banyak. Presiden Amerika aja ngotot pengen Iya. ketemu. Iya. Udah gitu Allah berikan kenikmatan lain, yaitu diuji dengan caci maki, penghinaan dan sebagainya. Masya Allah, ini sumpah nih ya, demi Allah nih, Allah maha mendengar. Diuji dengan kelapangan, kemudahan, pujian, kekaguman jauh lebih bahaya dibanding diuji dengan kepahitan, dihina, dicaci, dibully. Kenapa? Karena kalau kita dipuji dengan kemudahan, nafsu kita suka sekali. Dipuji, dikagumi itu nafsu suka. Sedang nafsu itu kecenderungannya tidak mau patuh ke Allah. Makanya alhamdulillah saya bersyukur diuji dengan dihina, difitnah, dibully. Syariatnya lewat jalan yang halal. Dipuji membuat lupa diri, itu bahaya. Tapi diuji dengan kepahitan yang membuat kita tahu diri, itulah nikmat dari Allah. Alhamdulillah, sekarang pesantren sudah jauh lebih bagus. Alhamdulillah, anak-anak bisa lebih dekat ke Allah. Alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih kepada yang menghina waktu itu ya. baru mau nanya Kak, enakan ujian mana? Enakan ujian susah atau enakan ujian seneng gitu? Langsung oke. dijawab. Oh ya, oke. Nanti Adi jawabnya lebih lengkapnya lagi ya. Panas nih. Dari mana-mana ya. Tetap di Terang Hati, terangi cahaya di hati. Allahumma sholli